Ya, baik adik-adik, kita lanjut eh, pembahasan soal-soal USP, ujian sekolah, ujian akhir tahun, bagian kedua. Adik-adik yang belum menonton bagian satu, yaitu nomor satu sampai dengan nomor 20, silakan lihat video saya sebelumnya yang part satu. Ya, soal-soal yang saya bahas bisa muncul di soal UTBK atau ujian mandiri. Ya, jadi kalian istilahnya satu kali belajar bermanfaat untuk UTBK juga ya, UFB juga dan UTBK juga. Ya, oke, kita lihat soal nomor 21. Hmm. Ya, ini tentang fungsi komposisi. Di kelas 11 ya, kalian belajar fungsi komposisi. F bulatan G. Nah, ini F kurung GX gitu ya. Ya, yang ini ya. Nah, kita input GX-nya yaitu ini ya. Ganti GX menjadi 2X min 3. Nah, sekarang 2X min 3 input ke FX. Jadi X ini diganti dengan 2X min 3. Nah, sehingga jadinya ya 2X min 3 pangkat 2 dikurang 4X. 4 kali 2X min 3. Nah, lalu ditambah 5. Ya, ini kita jabarkan. Jadi 2X pangkat 2 ditambah ya rumusnya ya. Jadi kalau ada A tambah B pangkat 2 bisa kita jabarkan jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat gitu ya. Nah, ini tambah 2 kali 2X kali min 3 gitu ya. Ditambah min 3 kuadrat ya. Min 3 pangkat 2. Nah, dah saya jabarkan panjang karena banyak adik-adik kita yang nggak ngerti cara menjabarkan A tambah B pangkat 2. Jadi saya jabarkan lengkap begitu. Ini kali ini min 8X. Ini kali ini plus 12 tambah 5. Ya, ini disederhanakan 4X kuadrat. 2 kali 2X kali min 3 berarti min 12X. Lalu tambah 9. Min 8X ditambah 17. Ya, 3 kali 4, 12. X kuadrat. Nah, ini kali ini min 36 X. Nah, terus ini kali ini plus 27. Min 8X ditambah 17. Nah, sehingga jadinya 12X kuadrat min 44X ditambah 44. Ya. Nah, maka jawabannya adalah yang ini ya. D ya. 12X kuadrat min 44 tambah 44. Ya, oke. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini tentang fungsi inverse. Fungsi inverse. Fungsi kebalikan. Oke, kita hapus. Ya. Nah, inverse lanjutan dari fungsi komposisi. Nah, pertama kita cari dulu F bulatan G. X. Nah, setelah didapat baru dicari inverse-nya. Ini jadi F kurung GX. Nah, GX-nya kita masukkan yaitu 2X dikurang 3. Sehingga jadinya F 2X dikurang 3. Nah, selanjutnya 2X min 3 dimasukkan ke fungsi fx gitu ya.
Jadi ganti X menjadi 2X min 3. Sehingga jadinya 2 kali 2X min 3 ditambah 3 per ya 4 kali 2X min 3 kurang 5 ya. Perhatikan fungsi yang ini ya. Nah, sehingga ini jadinya ini kali ini 4X ya, terus ini kali ini min 6 ya, min 6 ditambah 3 per ya ini kali ini 8X, ini kali ini min 12 dikurang 5. Nah, sehingga F bundaran G inverse. Ah, sorry, belum inverse-nya belum ya. Ya, GX dulu ya. Jadi 4X dikurang 3 per 8X dikurang 17. Nah, lalu untuk mencari inverse kita boleh pakai cara cepat ya. Nah, cara cepatnya adalah bila ada fungsi misalnya HX gitu ya. HX itu X ditambah BX ditambah B ya, bukan BX ya, ditambah B. Lalu dibagi dengan CX ditambah D, maka dia akan memiliki inverse gitu ya. Ya, min DX ditambah B dibagi CX dikurang A. Nah, jadi A dan D ini ditukar ya. Tukar dan berubah tanda gitu ya. Nah, sekarang kita cari F bundaran G inverse. Ya, jadi si 4 dan min 17 itu tukar tempat dan berubah tanda. Ya, tadinya min 17 berubah menjadi 17. Jadi 17X. Sedangkan ini 4 berubah tanda jadi min 4. Nah, sehingga jadi ini min 4. Sedangkan min 3 yang ini, 8 yang ini tetap ya. Jadi min 3, 8X gitu ya. Sehingga jawabannya 17X min 3. Ya, yang ini ya, yang D ya. 17X min 3, 8X min 4. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nomor 23. Nah, tentang matriks ini. Matriks, matriks, matriks. Ya, oke. Kita rapikan dulu biar enak lihatnya. Yang ditanya adalah B kurang A. Matrik B dikurang matrik A. Nah, di sini matrik A belum ada. Oh, matrik A sudah ada. B yang belum ada. Nah, kita cari dulu B ya. Jadi B sama dengan, nah dari sini B sama dengan A kuadrat dikurang dengan A. Gitu ya. Nah, sehingga kalau B dikurang A, oke, kalau B dikurang A ini akan menjadi A kuadrat dikurang A, ya ingat B-nya tadi itu ya. Nah, dikurang lagi dengan A. Nah, sehingga ini akan menjadi A kuadrat dikurang 2A. Gitu ya, A kuadrat dikurang 2A. Nah, yuk. Sekarang kita cari A kuadrat dikurang 2A. Yuk. Sama dengan A kuadrat berarti A kali A. 2143 kali 2143 ya, dikurang dengan 2 kali A 2143. Oke. Nah, lalu kita kalikan. Adik-adik yang belum paham cara mengalikannya silakan cek lagi tentang matriks ya. Jadi 2 dikali dengan 2 hasilnya 4 ditambah 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya 2 kali 1 hasilnya 2 ditambah
1 dikali 3 hasilnya 3. Nah gitu ya. Ini kali ini ya. Terus yang ini kali ini hasilnya 8 ditambah 3 kali 4 hasilnya 12. Ya. Selanjutnya 4 kali 1 4 ditambah 3 kali 3 hasilnya 9. Ya, ditambah. Nah, ini min 2-nya saya kalikan ke dalam. Jadi min 4, min 2, min 8, min 6. Ya, oke. Jadi ini berubah tandanya jadi plus. Karena min 2-nya kita kalikan ke setiap unsur dari matrix ini. Nah, berarti ini jadinya 8, 5, 6, 20 ini ya. 20, 13. Nah, ditambah min 4, min 2, min 8, min 6. Ya, sehingga jadinya 8 ditambah min 4 jadi 4. Oke. Terus 5 dikurang tambah min 2 jadi 3. 20 tambah min 8 jadi 12. Terus 13 kurang 6 jadi 7. Ya. Jadi 43, 12, 7. Apakah ada? Ada yang A ya. Jawabannya yang ini 43, 12, 7. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 24 ya, tentang inverse matrix. Ya, adik-adik bisa mencoba-coba dulu sebelum menonton video pembahasan saya. Bisa coba-coba dulu ya. Jadi kalau adik-adik nggak latihan, nggak banyak manfaat. Jadi harus latihan. Nah, kita kalikan dulu A kali B sebelum diinverskan. Jadi AB sama dengan 2, 5, 1, 3 kali 5, 4, 1, 1. Nah, jadi saya akan pisah barisnya ya, baris dipisah, kolom dipisah. Ya, oke, kita kalikan 2 kali 5, 10 ya. Ditambah 5 dikali dengan 1, 5. Selanjutnya 2 dikali 4, 8. Ditambah 5 kali 1 hasilnya 5. Ya. Sekarang lihat baris 2 kolom 1 ya. 1 kali 5 hasilnya 5 ditambah 3 kali 1 hasilnya 3. Selanjutnya baris 2 kali kolom 2 ya, taruhnya di sini ya. 1 kali 4 hasilnya 4 ditambah 3 kali 1 hasilnya 3. Nah, sehingga ini jadinya 15, 13, 8, 7 gitu ya. Nah, untuk mencari inverse ya, saya tampilkan dulu rumusnya. Bila kita punya matriks P yaitu A, B, C, D ya, maka P inverse sama dengan 1/AD kurang BC. Nah, terus A dan D tukar tempat ya. Jadi D di sini jadi A di sini. Sedangkan B berubah tanda jadi min B ya, C berubah menjadi min C gitu ya, berubah tanda. Nah, berarti kita cari dulu apa itu AD min BC ya. AB inverse sama dengan 1/AD min BC berarti 15 kali 7 dikurang ya ini ya 15 kali 7 dikurang 13 kali 8. Ya. Nah, terus 15 dan 7 tukar tukar tempat, ini jadi 7, ini jadi 15. Selanjutnya yang ini tandanya berubah, tadinya plus
berubah menjadi min 13. Yang ini 8 berubah menjadi min 8. Nah ini bila kita hitung hasilnya berapa ini? 105 dikurang. Nah ini kalau dihitung jadi 104 ya. Nah ini jadi satu gitu ya. Nah berarti penyebut ini satu ya. Satu per satu. Sehingga jadinya 7 min 13 min 8 jadi 15 gitu ya. Oke. Ya, maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut, lanjut lagi ya nomor 25. Oke. Hmm. Iya. Nah, oke. Diagram pencar ini kita kecilin dikit lah. Nah, diagram pencar berikut menunjukkan korelasi dua variabel dengan hubungan. Nah, iya, oke. Hmm. Ya, ini jelas trennya turun ya. Trennya turun. Hmm. Ya, dia linear ya, berbentuk garis lurus ya. Nah, turun ya. Berarti karena turun ya, trennya linear turun ya. Yang jelas turun ya. Maka disebut korelasi negatif ya. Jadi korelasi negatif. Mm. Nah, apakah korelasi ini kuat atau lemah? Sebetulnya kita belum bisa tentukan sebelum menghitung koefisien korelasi. Nah, jadi jawaban yang bisa kita dapatkan sementara adalah korelasi, oh sorry, bukan itu ya. Korelasi negatif ya. Nah, ini berarti jawabannya ya. Bisa C, bisa D ya. Korelasi negatif lemah atau kuat tergantung dari nilai R-nya. Semakin jauh dari garis, nah ini ya, kalau kita bikin garisnya, ini saya hapus dulu deh ya. Seandainya garisnya gini ya. Nah, oke, ini kan bisa didekati dengan begini ya. Ya. Nah, makin dekat kumpulan titik tersebut dengan garis regresi, maka semakin kuat ya, semakin kuat korelasi tersebut. Sebaliknya makin jauh ya, makin jauh makin menyebar titik-titik tersebut dari garis linier yang saya buat, maka dikatakan semakin lemah gitu ya. Nah, di antara dua pilihan ini dikatakan kalau kita lihat ini titik-titiknya, kumpulan titiknya cukup dekat dengan garis ini ya. Nah, kalau jauh kayak gini dia. Nah, terus gitu ya. Nah, cukup jauh dia ya. Kalau ini dia agak ngumpul ya, gitu ya. Jadi mengumpul. Nah, maka di antara dua pilihan ini, saya lebih condong dengan pilihan yang D ya, korelasi negatif dan kuat, gitu ya. Ya, baik kita lihat berikutnya soal berikutnya tentang koefisien determinasi. Koefisien determinasi R kuadrat memiliki nilai sebesar, maka persentase pengaruh variabel lain terhadap variabel dependen adalah berapa? Nah, R kuadrat determinasi kalau dijadikan persen, maka R kuadratnya sama dengan 75,23%. Dan ini kita bulatkan jadi 75%. Artinya kalau ada X gitu ya, ada X ada Y gitu ya. Kan kita belajar ya X, Y. Jadi X mempengaruhi nilai Y sebesar 75% gitu ya. Nah berarti variabel lainnya, jadi variabel lain ya selain X itu berpengaruh sebesar 100% dikurang 25%. Dikurang 75%. Nah, jadi 25%. Ya, jadi 25% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel X yang diteliti, gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
Nomor 27. Sudut AOB 140. Mana dia? Ini dia 140 derajat. Yang ditanya ACB. Mana ACB? Ini dia ACB. X ya. Tidak disebutkan bahwa CB ini CA ini garis singgung atau bukan ya. Jadi kita nggak bisa tentukan berapa besar nilai X ini. Nah, namun jika kita asumsikan titik B ini adalah titik singgung, maka di sini siku-siku ini juga titik singgung ya. Nah, jadi AC ini menyinggung lingkaran, maka di sini pasti dia siku-siku gitu ya. Nah, 90, 90. Ya, ingat jumlah sudut di dalam segi 4 adalah 360 derajat. Ya, jadi ini tambah ini kan 180. Maka ini tambah ini juga harus 180 gitu ya. 140 ditambah X sama dengan 180 gitu. Sehingga X sama dengan 40 derajat. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 28. Apa ini? Kita kecilin dikit ya. Coba kita pakai 200% ya. Nah, biar terlihat jelas. Nah, 28 soalnya lumayan banyak soalnya ya. Kita tutup ini ya. Ya, oke. Lingkaran satu berpusat di 7,5 dan berjari-jari 10. Lingkaran 2 berpusat di P dan berjari-jari sekian. Panjang garis sigung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Nah, pertama kita cari dulu jarak dari lingkaran satu ya, P1, P2 ya. Akar, nah jarak pusat ini dengan pusat ini, caranya adalah delta X dipangkatkan 2 ditambah delta Y pangkat 2. Nah, delta X yang saya maksudkan adalah selisih dari X. Ya, ini ya, selisih X-nya ya. Berarti 7 dikurang min 8 atau min 8 kurang 7. Bolak-balik nggak masalah ya. 7 dikurang min 8 pangkat 2 ditambah terus min 5 dikurang 15. Min 5 dikurang 15 pangkat 2. Ya. Sehingga jadinya akar ini 15 pangkat 2. Oke, ditambah dengan min 20 pangkat 2. Sehingga jadinya 225 ditambah 400 jadinya akar 625. Nah, 625 ini adalah 25. Nah, berarti jarak pusatnya adalah 25. Nah, jika saya kasih ilustrasi, nah ini ada lingkaran begitu ya. Lingkaran duanya lebih besar. Oke, kita bikin sesuai gambar aja. Nah, gitu ya. Garis singgung persekutuan dalam. Nah, begini ya ilustrasinya. Ya, gitu. Ya, panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, ini misalnya AB ya. AB. Ya, pusat jari-jari yang pertama itu 10, jari-jari yang kedua adalah ini ya 14. Nah, sedangkan jarak pusatnya adalah 25 ya. Nah, kalau ini garis singgung persekutuan dalam ini rumusnya adalah jarak pusat pangkat 2 sama dengan garis singgung persekutuan dalam pangkat 2 ditambah dengan jari-jari yang besar ditambah dengan jari-jari yang kecil pangkat 2 gitu ya. Jarak pusat sudah kita dapatkan 25. Garis singgung persekutuan dalam kita nggak tahu. Ya, sebut saja apa G atau apa gitu ya. X juga boleh dah misalnya X ya. Oke, ditambah R besar itu 14, R kecilnya adalah 10. Ya, pangkat 2. Hmm. Oke, nah sehingga ini akan jadi 625 sama dengan X kuadrat ditambah, nah ini 24.
24 dikuadrat 576. Sehingga X kuadrat sama dengan 625 dikurang 576. Nah, ini kita kurangi. Jadilah dia 9. Nah, ini 4 ya. 49. Sehingga X sama dengan akar 49 sama dengan 7. Nah, jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 7. Oke, jadi gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Hmm, Ya, ini dia. Nah, kita perbesar dikit. Ya, oke. Nah, 300. Diketahui luas juring sebuah lingkaran adalah 5775 apabila sudut pusat bersesuaian dengan juring lingkaran tersebut adalah 60 derajat. Maka panjang jari-jari lingkaran tersebut berapa? Ya, oke. Kita bersihkan dulu ini. Iya. Mhm. Ada suatu juring ya. Juring. Nah, saya kasih ilustrasi begini ya. Nah, ada juring lingkaran. Sudutnya 60 derajat. Luas juring. Nah, jadi luasnya katanya 57,75. Ya, apa rumus luas juring? Luas sama dengan sudutnya 60 derajat per 360 derajat ya dikali dengan pi r kuadrat. Pi r kuadrat. Nah, hasilnya adalah 57,75. Ini jadinya seperenam ya. Seperenam kali, nah pi-nya kita jadikan 22/7. R kuadrat sama dengan 57,75. Ya, oke. Nah, ini kita coret, dapat 11, dapat 3. Nah, maka R kuadrat, ya, R kuadrat itu, eh sebentar dulu ini, 552. Ya. Dibagi lagi nih. Hmm, Sama dengan 57,75 dikali, oke, 7 per 11 ya. Dikali 3 gitu ya. Nah, oke, jadi tiganya ke situ, ini balik ya, pindah ruas balik. Nah, sekarang coba kita bagi yang ini ya. Oke, ini kita bagi. Ya, sama-sama dibagi 11 dapat 1. Nah, coba kita 57,75. ah, 5775 ya. Nggak usah komanya. Komanya nggak usah dulu ya. Ya, 5775. Kita bagi 11 dapat 5, 5, 5 ya. Ini ada 00 berarti ada, nah gitu ya, 500 dia. Ini 275 ya. Kalau bagi 2, dapat berapa nih? Dapat 2 ya. Oke. Ini jadi 22. Terus ini 5, 5 bagi 11 dapat 5. Oke. Nah, sehingga dapatlah R kuadrat sama dengan, nah ini jadinya 525. Nah, komanya di sini ya. 5,25 dikali 7 kali 3. Gitu ya. Nah, 5,25 bisa kita nyatakan dalam berapa? 5/4. Ya, 5/4 dikali 7 kali 3. Kali 21 gitu ya. Hmm. Ya, oke. Jadi R kuadrat sama dengan, nah ini jadikan pecahan biasa ya. Campuran, pecahan campuran diubah jadi pecahan biasa. 5 kali 4, 20 tambah 1, 21 ya. 21/4. Nah, ini sama kali 21 ya. Sehingga jadinya 21/2 bagi 4. Nah, sehingga R-nya adalah akar dari 21 kuadrat per 4. Jadi hasilnya 21/2. 10,5. Ya. Sehingga jawabannya yang ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 29. Gambar di bawah ini. Yang ditanya apa nih?
Diketahui 6 buah paralon dengan ukuran yang sama diikat seperti pada gambar. Jika paralon berdiameter 7, ikatan dilakukan sebanyak 3 putaran. Maka panjang tali yang mengikatnya tersebut adalah berapa? Nah, kita kecilin dulu. Ya. Oke, sebentar dulu hilang dia. Oke. Nah, 7 putaran dia. 7 putaran. Nah, 3 putaran ya. Sorry. Oh, nggak mau dia. Tak, oh, keliru ya. Oke, gini aja. Ini kita tulis penyelesaiannya sebelah kiri aja ya. Oke. Nah, soal model begini pernah muncul di UTBK. Nah, jadi yang seperti yang saya bilang tadi, adik-adik belajar untuk ujian sekolah sekaligus untuk UTBK. Nah, ini ada tali yang melilit ya. Oke. Nah, sebanyak berapa putaran? 3 putaran ya. Oke. Nah, kita hitung dulu yang satu putaran. Kalau satu putaran, kita lihat ini ya. Oke, ini kan titik singgung ya, titik singgung. Nah, berarti jarak dari sini ke sini sama aja dengan jarak dari sini ke sini gitu ya. Nah, itu logikanya gimana? Ya, dia titik singgung berarti ini siku-siku ya. Titik singgung berarti siku-siku. Nah, berarti ini juga siku-siku gitu ya. Jadi panjang ini sama dengan panjang ini. Ya, ini jari-jari, ini jari-jari. Oke, berarti ini 2R gitu ya. 2R, 2 jari-jari. Nah, begitu juga ini titik singgung, ini titik singgung. Nah, panjang dari sini ke sini ya, ada berapa R? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini adalah 4 jari-jari. Nah, terus panjang dari sini ke sini. Nah, ada berapa R? 1, 2 ya. R tambah R. Nah, ini adalah 2R. Terus dari sini sampai sini ya ada berapa R? 1, 2, 3, 4 ya. Sama aja dengan ini ya. 4R. Nah, berarti panjang tali untuk satu putaran adalah 4R kali 2 ya. 4R dikali 2. Ditambah dengan 2R dikali 2. Ya. Nah, terus ditambah dengan yang ini ya. Ini belum kita perhitungkan ya. Lengkung ini tambah lengkung ini. Tambah lengkung ini. Tambah lengkung ini akan jadi satu putaran lingkaran. Jadi keliling lingkaran. Sehingga dijadi 8R ditambah 4R ditambah dengan 2PR gitu ya. Ini jadinya 12R ditambah dengan uh, Pi kali 2R. Nah, ini jadinya 6 dikali 2R ditambah dengan Pi kali 2R. Nah, kenapa saya jadikan 2R? Karena diketahui diameter gitu ya. Diameter itu kan 2R. Nah, ini 6 kali diameter ditambah dengan Pi kali diameter. Berarti 6 kali 7 ditambah ini 22 per 7 kali 7. Nah, ini kita coret. Maka 42 ditambah 22. Jadinya 64. Ini baru satu putaran. Nah, kalau ada 3 putaran berarti 3 kali 64. Sehingga jadinya 192. Apakah jawabannya ada? Kita cek ya. Oke, ada ya. Ini jawabannya yang E. Nah, baik kita lanjut soal berikutnya. Ya, nomor 31 ya. 31. Di ruang ganti terdapat kostum terdiri dari 5 celana. Besarnya ya. 5 celana, 4 baju, 3 pasang sepatu, dan 2 sendal. Banyak cara seseorang dapat menggunakan kostum tersebut. Nah, sebentar dulu ya. Ini ada sendal ini ya. 2 pasang sendal ya. Di ruang ganti terdapat kostum yang terdiri dari 5 celana,
Eh, 4 baju, 3 pasang sepatu, 2 pasang sendal. Nah, berarti caranya begini berarti ya. Coba kita cek ya. Jadi dia di sini kasusnya mengganti memakai celana, memakai baju, memakai sepatu ya. Jadi celana, baju, sepatu. Apakah mungkin memakai sepatu sekaligus memakai sendal? Ya, dah ini ya. Jadi celana, baju, sepatu dulu ya. Oke, nah kita bikin berapa kemungkinannya? Celana itu ada 5, baju ada 4, sepatu itu ada 3 pasang. Nah ini kalau kita kalikan 5 kali 4 kali 3, maka jadilah dia 20 kali 3. 160 ya. Oke, 60. Selanjutnya bisa aja dia menggunakan celana, baju, sendal gitu ya. Oke. Nah, maka kita bikin kotak. Ya, celananya 5, bajunya 4, ya sepatunya 2. Nah, kita kalikan 5 kali 4 kali 3. Nah, kali 2 maksudnya ini ya. Sehingga ini 20 kali 2 ya. Sama dengan 40. Nah, sehingga banyak caranya adalah 60 ditambah 40. Sehingga jadinya 100 ya. Jadi 100 cara gitu ya. Ya, ini kita harus pisah karena sepatu dan sendal tidak dipakai bersama-sama. Asumsinya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya sepatu dan sendal dipakai bersama-sama, nah beda cerita lagi ya. Beda pembahasannya beda ya, caranya beda. Nah, oke. Kita lihat soal berikutnya. Soal transformasi. Oke, kita hapus dulu yang kiri. Nah, kita hapus supaya enak lihatnya. Oke. Iya. Oke, hasil transformasi. Hmm, iya. Oke, hasil transformasi fungsi fx ditranslasi ke atas sejauh 2 satuan dan ke kiri sejauh 3 satuan. Kemudian direfleksi terhadap sumbu vertikal. Sumbu vertikal itu sumbu y ya. Nah, oke, jadi ada y sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 6. Lalu dilakukan translasi. Nah, translasinya ini ke atas sejauh 2 satuan. Nah, berarti di sini 2. Ke kiri sejauh 3 satuan. Berarti min 3. Nah, seandainya ini AB gitu ya. Nah, maka hasil translasinya menjadi Y min B ya. 3 kali X min A pangkat 2 dikurang 2 kali X min A ditambah 6. Nah, gitu ya. Yuk kita eksekusi dulu. Y kurang 2, 3 kali X kurang A. Nah, A-nya kan negatif 3 ya. Berarti ini jadi plus 3 pangkat 2 min 2 kali X tambah 3 tambah 6. Sehingga Y min 2 sama dengan 3 kali. Nah, ini kita jabarkan. X kuadrat plus 2 kali 3, 6. 6 kali X, 6X. Ya, 3 pangkat 2, 9. Ya, 2 kali X dapat 2X. 2 kali 3 jadi min 6. Tambah 6 ya. Nah, ini 0. Jadi Y min 2 sama dengan 3X kuadrat. Kita kali ya. Tambah 18X. Nah, ini kali ini jadi plus 27. Min 2X. Sehingga Y min 2 sama dengan 3X kuadrat plus 16X ditambah 27. Nah, sehingga Y sama dengan 3X kuadrat plus 16X ditambah 29. Gitu ya. Oke. Ini belum direfleksi terhadap sumbu vertikal. Nah, sumbu vertikal maksudnya adalah sumbu Y gitu ya. Nah, kalau Y sama dengan ini ya, ini direfleksi terhadap sumbu vertikal, berarti X-nya berubah ya. Jadi refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi sumbu Y, maka X berubah menjadi
Ya. Min X gitu ya. X berubah menjadi min X. Sehingga bayangannya menjadi 3 kali min X pangkat 2 tambah 16 min X ditambah 29 itu ya. Jadi X yang ini diganti dengan min X gitu ya. Nah, sehingga Y sama dengan 3X kuadrat min 16X ditambah 29. Ya, apa ada jawabannya? Yang B ya. Nih ya. Oke, kita lanjut nomor 33. Tiga. Nah, kita perbesar lagi nih ya. Gak kelihatan gambarnya. Nah, agak buram sedikit. Ya. Ya, fungsi ini dirotasi pusat O dengan sudut 90 derajat searah jarum jam. Ya, searah jarum jam ya. Memiliki persamaan. Nah, oke, jadi kalau ada X, Y dirotasi sebesar 90 derajat ya, pusatnya O 90 derajat. Searah putaran jam berarti sudutnya negatif. Nah, bayangannya akan jadi urutannya diubah jadi Y, X gitu ya. Terus yang belakang ini dikalikan min gitu ya, dikalikan min satu. Nah, gitu. Nah, ini kita sebut X aksen, ini kita sebut Y aksen. Jadi Y sama dengan X aksen ya. Terus min X sama dengan Y aksen. Nah, artinya X-nya sama dengan min Y aksen gitu ya. Nah, tadi bentuk ininya persamaan mula-mula Y sama dengan 2 pangkat 3X min 4 ditambah 5. Ah, sorry. Kan di situ ya. Tambah 5. Nah, selanjutnya kita ganti Y menjadi X aksen. Nah, maka didapat bayangan X aksen sama dengan 2 pangkat 3 kali. Nah, 3 kali X. Nah, X-nya diganti jadi min Y aksen. Dikurang 4 tambah 5. Sehingga X aksen sama dengan 2 kali min 3 Y aksen dikurang 4. Nah, aksennya nggak usah ditulis lagi. Nah, jadi didapat hasil X sama dengan 2 pangkat min 3Y min 4 ditambah 5. Gitu ya. Ada jawabannya yang ini ya. X sama dengan, oh bukan itu. Yang E ya, ini ya. X sama dengan, ya 2 pangkat min 3Y min 4. Oke. Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 34. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4 akan disusun bilangan ribuan dengan angka berlainan. Banyaknya bilangan yang dapat dibentuk. Nah, bilangan ribuan berarti kita bikin kotak sebanyak 4 ya. Nah, 1000. Contohnya 1000 ya. Nah, itu kan ada 4 digit ya. Oke, angkanya berlainan. Nah, berarti ini hanya boleh diisi angka 1, 2, 3 atau 4 ya. 0 nggak boleh. Nah, berarti ini ada 4 pilihan. Salah satu dari angka ini sudah dipakai. Katakanlah yang dipakai angka 1, maka angka satunya kita coret ya. Berarti tidak boleh dipakai di kotak yang lainnya. Nah, di kotak yang kedua boleh pakai angka 0, ya, boleh angka 2, boleh angka 3, boleh angka 4. Nah, berarti ini ada berapa pilihan? Ada 4 pilihan angka yang boleh dipakai. Salah satunya sudah dipakai, katakanlah yang dipakai angka 0, maka angka 0-nya kita coret. Nah, berarti yang boleh di sini adalah 2, 3, atau 4. Nah, ada 3 pilihan. Oke, salah satunya sudah dipakai, katakanlah yang kepakai angka 2, maka ini 3 atau 4. Berarti 2 pilihan. Nah, kita kalikan, maka ini jadinya 4 kali 4, ya, kali 3 kali 2. Nah, sehingga jadinya 16 dikali dengan 6.
Sehingga jadinya 96. Nah, jadi jawabannya ini ya. Oke, kita lanjut soal 35. Soal berikutnya. Nah, masih sama ini ya. Ah. Angka 0, 1, 2, dan seterusnya akan disusun bilangan ganjil 4 digit dengan angka berlainan. Nah, oke. Sekarang nyusunnya bilangan ganjil 4 digit. Ya, apa ciri bilangan ganjil? Ekornya harus ganjil ya, angka satuan ya. Ini angka ribuan, ya ribuan. Ya ini angka ratusan gitu ya. Ini puluhan, ini satuan ya. Jadi dia disebut ganjil apabila angka satuannya ganjil. Nah, mana ganjil? 1, 3, 7 ya. 1, 3, 7. Terus angka depannya 0 nggak boleh ya. Angka depan 0 nggak boleh. Apa aja depannya? 4 digit ya. 1 boleh ya, oke. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 7 boleh gitu ya. Ya, 1, 3, 7 boleh ya. Oke. Nah, berarti ini ada berapa pilihan? Ada, sebentar dulu ya, kita isi dulu yang ini ya. Kotak yang terakhir ya, sebagai eh, kunci, kotak kunci ya. Berarti ini 3 pilihan ya. 1, 2, 3. Nah, salah satu dari ini udah dipakai. Katakanlah yang kepakai angka 1. Nah, satunya kita coret. Lalu kita isi yang ini ya. Nah, angka 1 nggak boleh dipakai lagi. Jadi yang boleh dipakai adalah 2, gitu ya, 3, 4, 6, 7. Ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 pilihan. Nah, selanjutnya salah satu dari angka ini sudah dipakai, katakanlah yang kepakai angka 2. Nah, angka 2-nya kita coret. Nah, berarti ini yang boleh dipakai adalah 0, boleh ya. 1 nggak boleh, 2 nggak boleh, 3 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 7 boleh ya. Ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 pilihan. Nah, ini sudah dipakai 1, katakanlah yang dipakai angka 0. Berarti di sini 3, 4, 6 atau 7 ya, sisa dari ini. Yaitu 4. Nah, sehingga tinggal kita kalikan. Iya. Oke, 5 kali 5 kali 4 dikali 3. Ya, 5 kali 3 itu 15. 5 kali 4 20. Sehingga jadinya 300 gitu ya. 300 bilangan. Jawabannya yang C. Ya, oke. Kita lanjut soal berikutnya. 36. Banyaknya susun huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf jika huruf ABC selalu berdekatan. Nah, ya, berdekatan dia. Jadi ABC ini dihitung satu kesatuan ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ada 5 huruf disusun, urutannya dirubah-rubah gitu ya. Maka banyaknya adalah 5 faktorial. Nah, dikali dengan ABC ini boleh diubah-ubah urutannya ABC, BAC, CBA gitu ya. Sehingga harus dikalikan dengan 3 faktorial. Bentuk seperti ini enggak ada. Nah, maka ini kita rubah menjadi apa ini? 3, 2, 1 gitu ya. Nah, ini kan 6 ya. 6 dikali 5 faktorial. Nah, ingat 5 faktorial itu adalah 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini keseluruhan ini akan menjadi 6 faktorial gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, kalian bisa baca dulu soalnya. Ya, oke. Mhm.
Sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 6 bola putih. Ya, 4 merah, 6 bola putih. Ya. Jika diambil 5 bola sekaligus, maka peluang terambil 2 merah dan 3 putih ya. Oke, langsung aja. Peluangnya adalah ini 5 bola sekaligus ya. Nah, berarti pembaginya adalah total bolanya berapa nih? 4 tambah 6 ya. Berarti ada 10 bola. 10 diambil 5. Nah, berarti 10 C5 itu N semestanya. Terus yang terambil yang diinginkan adalah 2 merah. Merahnya ada 4 ya. 4 merah diambil 2 merah. Nah, berarti 4 kombinasi 2. Sedangkan putih itu ada 6 bola putih diambil 3 bola putih. Nah, berarti di sini 6 kombinasi 3. Nah, gitu ya. Oke, kalau 4C2, ini 4 faktorial per 4 kurang 2, 2. Faktorial kali 2 faktorial. Nah, 4, 3, 2 faktorial ya. 2 kali 2 faktorial, coret-coret. Nah, hasilnya 6. Sedangkan 6C3, nah ini saya tulis di sini aja ya. 6C3, nah 6 faktorial dibagi 6 kurang 3, 3 faktorial. Lalu kali 3 faktorial. 6, 5, 4, 3 faktorial. Kali 3, 2, 1, kali 3 faktorial. Nah ini kita coret, coret, coret. Nah jadi 5 kali 4. Nah ini hasilnya 5 kali 4. Saya enggak tulis 20 ya, saya biarkan begitu supaya enak nyoretnya nanti. Terus 10 C5, nah berarti ini 10 faktorial dibagi 10 kurang 5, 5 faktorial, lalu dikali 5 faktorial. Ya ini jadinya 10, 9, 8, 7, 6 kali 5 faktorial. Per, nah 5, 4, 3, 2, 1 ya. Dikali 5 faktorial. Nah ini kita coret. 3 kali 2, 6. Nah coret dengan ini. 4 dengan 8 dapat 2. Ini dengan ini dapat 2. Nah sehingga jadinya 2 kali 9 kali 2 kali 7 gitu ya. Oke. Nah terus 2 kali 2 itu hasilnya 4. Nah coret dengan ini. Apakah ada yang bisa dicoret lagi? Nggak ada ya. Oke hasilnya adalah. Hmm, oh ini hasil bisa ya. Coret ya. Bagi 3 dapat 2, bagi 3 dapat 3. Nah, berarti 10 per 21. Gitu ya. 10 per 21 ada? Ada ini dia. Ya, lanjut lagi soal berikutnya. Nomor mana dia? Oke. Nah, tinggal 3 soal lagi. 3 orang dipilih untuk mewakili 3 orang siswa putri, 5 siswa putra. Kemungkinan terpilih setidaknya 1 putra. Oke, setidaknya 1 putra. Nah, hapus dulu ya, biar enak lihatnya. Oke. Nah, ini berarti pakai kombinasi ini ya, perhitungan peluangnya. Kemungkinan terpilih setidaknya 1 putra. Nah, berarti ya, dipilih 3 ya. Jadi 1 putra, boleh ya, 1 putra, 2 wanita gitu ya. Atau apalagi kemungkinannya? 2 putra, 2 pria, ya, pria ya, pria wanita. Nah, 1 wanita gitu ya. Atau tiga-tiganya pria. Nah, coba kita cari komplement ya. Kalau ini dihitung kan banyak banget ya. Nah, komplemennya adalah 1 pria, minimal 1 pria. Berarti tiga-tiganya wanita gitu ya. Nah, berarti peluang yang kita cari adalah 1 dikurangi dengan peluang
tiga-tiganya wanita. Nah, gitu caranya ya. Jadi akan lebih cepat. Satu dikurang. Wanitanya ada sebanyak berapa tadi? Ada tiga ya. Nah, berarti tiga kombinasi tiga per. Nah, totalnya ada berapa nih? Totalnya ada 8 ya. 3 ditambah 5. 8 kombinasi 3. Nah, berarti ini satu dikurang. 3C3 pasti satu. Nah, sedangkan 8C3 itu 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 5 dapatnya dari 8 kurang 3. Ya, 8, 7, 6, 5 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial, 3 kali 2 kali satu. Nah, ini kita coret. Nah, ini kita coret ya. Jadi 8 kali 7, 56. Nah, sehingga jadinya 56 per 56 dikurang 1/56. Sehingga jawabannya adalah 55 per 56. Itu ya jawabannya yang E. Mhm. Oke, dua soal lagi. Kita lihat soal berikutnya. 39 ya. Dari angka akan disusun bilangan ribuan ya, terbentuk bilangan genap dari angka yang berbeda. Bilangan ribuan, nah berarti 4 digit ya peluangnya yang ditanyanya. Oke. Hmm. Iya, kita lihat dulu ini. Oh, sorry. Kita pakai putih biar enak lihatnya. Oke. Oke. Ya, oke. Bilangan ribuan. Nah, kita hitung dulu n semesta ya. Jika angka ini disusun menjadi sehingga menjadi bilangan ribuan, maka n semestanya adalah ya kita bikin 4 kotak ya. Nah, gitu ya. Jadi yang depan itu bisa satu ya, bisa dua, tiga, empat, lima ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti ada 5 pilihan. Nol nggak boleh ya, nol nggak boleh. Nah, salah satu dari angka ini sudah dipakai dengan angka berulang tentunya bilangan genap dengan angka berbeda. Ya, oke. Disusun bilangan ribuan. Oke. Nah, ya, ini sudah dipakai salah satunya. Nah, berarti sisanya berapa ini? 4 ya. Nol boleh dong di sini ya. Nol. 2 boleh ya. 3, 4, 5. Nah, ini juga 5 ya. Nah, hilang satu berarti sisanya 4 gitu ya. Sorry. Ini 2, 3, 4, 5 ya. Ada 4 pilihan. Nah, hilang satu berarti di sini 3. Sehingga jadinya 5 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, ini dengan asumsi bilangan yang dibentuk itu harus ribuan berbeda ya. Di sini nggak ditegaskan disusun bilangan ribuan dengan angka berbeda. Yang disebut ini doang yang berbeda ya, bilangan genap berbeda. Tapi semestanya tidak disebutkan berbeda. Nah, kita pakai asumsi pertama ya, anggap aja berbeda. Nah, terus N dari kejadian yang diinginkan. Bilangan genap, nah berarti ekornya harus genap. Ya, oke. Nah, ini ekornya genap berarti bisa 0 ya. Bisa 0, bisa 2, bisa 4. Nah, di sini agak kita perlu hati-hati sedikit ya karena angka 0 ini ya. Nah, jadi kita bikin begini aja. Andai kata belakangnya adalah 0 ya, berarti ini satu kemungkinan ya. Berarti depannya adalah 1 boleh, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, berarti ini ada 5 kemungkinan. Satu cara ya. Sorry, 1, 2, 3, 5 kemungkinan di sini ya. Ya, nolnya tidak boleh kepake lagi. Salah satu dari ini sudah kepake ya. Katakanlah ini kepake.
Berarti yang ini boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Gitu ya. Berarti ada 4 pilihan. Nah, coret satu maka sisanya oke gitu ya. Berarti ini 5 kali 4 kali 3 kali satu. Nah, selanjutnya cukup ya kita tulis di sini aja. Ini 2 atau 4 ya. Boleh ya. Berarti di sini salah satunya sudah kepake ya. Ini kan katakanlah angka 2 kepake ya. Berarti ini dua pilihan ya. Duanya nggak boleh di sini ya. Berarti yang boleh di sini adalah 1, 3, 4, 5. Jadi ada 4 pilihan. 4. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Duanya udah kepake. Nah, salah satunya udah kepake, kita coret, berarti yang boleh di sini 0, boleh ya. Duanya jangan ya. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Nah, berarti di sini 4 pilihan. Salah satunya kepake, maka di sini sisanya 3 ya. 3, 4, 5. Nah, berarti 3. Sehingga ini jadinya 4 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, sehingga peluangnya adalah tambahin ya. Ini tambah ini dibagi ini. Jadi 5 5 kali 4 kali 3 ya. Oke. Nah, satunya nggak saya tulis ya. Terus 4 kali 4 kali 3 kali 2 dibagi dengan 5 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, semua kita bagi 4. Nah, oke, kita bagi 4 ya. Nah, terus atas bawah kita bagi 3. Nah, gitu ya. Hmm. Ya, ternyata tidak ada di sini ya berapa. Ini kalau kita hitung 20 ini ya. 20 ditambah 2 per 25 ya. Maka jawabannya adalah 22 per 25. 22 per 25 itu nggak muncul ya. Coba saya cek mungkin n semestanya 5555 ya. Cek dulu yuk. Ya, oke. Sorry ini tadi saya salah salah tadi ya. Ini 5 ya. Oke, di sini dapat 5 bukan 20 nih ya. Mata saya salah lihat. Ini 5. Ini 4 kali 2 8 ya. Oke. Tambah 8 per 5 kali 5 25. Nah, maka jawabannya adalah 13 per 25 ya. Oke. Jadi 13 per 25 tidak ada. Nah, coba kita pakai asumsi yang kedua ya. Di sini bilangan ribuan. Jadi tidak disebutkan apakah angkanya berbeda atau tidak. Nah, maka NS-nya kita rubah menjadi begini. Ya, ini kita hapus dulu. Ya, CNS-nya kita rubah. Ya, kalau nggak ada jawabannya kita rubah. Nah, kita bikin 4 kotak. Ya, 0 nggak boleh di depan ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kemungkinan di sini ya. Nah, jadi karena angkanya boleh berulang ya untuk semesta ini, maka di sini boleh semuanya. 0 boleh, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Nah, berarti ini 6 kemungkinan. Di sini juga begitu ya, 6, 6, 6. Ya. Nah, sehingga peluangnya sama dengan yang ini. Sekarang kita tambahkan ya. Ini yaitu 5 kali 4 kali 3 12 ya. Ditambah yang ini ya 4 kali 4 kali 3 kali 2 ya. Per 5 kali 6 kali 6 kali 6. Nah, ini supaya saya gampang ya, ya. Ini 6 berat 1 ya. Oke, ini dapat 2 ya. Ya.
Terus dibagi dua, ini dapat satu, bagi dua dapat dua, bagi dua dapat tiga. Dah, ada lagi ya. Berarti 5 ditambah 8, 13 ya. Nah ini 30 kali 3, 90. 13 per 90. Nggak ada juga ya. Berarti memang nggak ada jawabannya ini ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 40. Ya, soal terakhir. Oke. Diketahui kotak A berisi dua bola merah, empat bola putih, sedangkan kotak B berisi tiga bola merah, tiga bola putih. Jika dari masing-masing kotak diambil dua bola, maka peluang kejadian terambil kedua bola berbeda warna dari masing-masing kotak atau semua bola berwarna sama. Ya. Ya, kita tutup dulu. Nah, itu ya. Ya, oke, kita bikin ilustrasi. Ada kotak satu, kotak A, dua merah, empat putih ya. Sedangkan ada kotak dua, kotak A ya. Kotak B berisi tiga bola merah dan tiga bola putih. Jika diambil masing-masing kotak dua bola. Nah ini diambil dua bola. Ini juga diambil dua bola. Maka peluang kejadian terambil kedua bola berbeda warna. Kedua bola berbeda warna. Hmm. Dari masing-masing kotak atau semua bola berwarna sama. Nah, berarti kemungkinan pertama dia berbeda warna ya. Yang berbeda gimana yang berbeda? Untuk kotak A berarti merah dari kotak A dan putih dari kotak A gitu ya. Nah, jadi merah putih gitu ya. Terus eh, kalau ini juga begitu, merah dan putih ya. Nah, merah dari kotak B dan putih dari kotak B. Nah ini kita kalikan langsung ya. Jadi kan diambil ini ya. Hmm, Merahnya cuma diambil satu aja, berarti dua c satu dikali putihnya juga juga begitu empat c satu per, nah totalnya ini ada 6 ya. Berarti enam c dua. Nah, dikali, sedangkan ini merah ya, merahnya diambil satu ya. Berarti tiga c satu dikali putihnya diambil satu, tiga c satu. Totalnya enam c dua. Ya, ini jadinya 2 kali 4 per, nah 6. C2 itu hasilnya 15 adik-adik ya. Nah, saya percepat ya. 3 kali 3 per 15. Nah, ini kita sederhanakan jadilah dia 24. Nah, ini 24 ya. Ini coret-coret. Dapat 1, dapat 3 ya. Ah, sorry. 9 ya. 3. Ya, 8 per 3 jadi 24 ya. Ya, 24 per ini 15 ya. 6 kali 5. Sebentar dulu ya. 15. 6 kali 3 kali 5. 15. Nah ini harusnya dapat. Oke. Ya, sorry saya salah bagi di sini ya. Oke. Udah lelah kali ini ya. Ini bagi 3 dapat satu, bagi 3 dapat 5 ya. 5 kali 15 itu 75. Nah itu kalau bolanya beda warna ya. Merah putih, merah putih gitu ya. Nah, dari merah putih dari masing-masing kotak. Kemungkinan yang kedua, bolanya
semua warnanya sama gitu ya. Nah, berarti kalau merah semua, nah jadi dari kotak A merah semua berarti 2C2 per 6C2 dikali, nah merahnya di sini juga ya 3C2 gitu ya per 6C2. Nah ini bila kita teruskan jadi 1/15 dikali 3/15 ya. Coret-coret 5 ya. Nah adik sudah paham hitung kombinasi ya. Jadi saya percepat. Lalu yang ketiga, semuanya putih. Ya, oke. Semuanya berwarna putih. Ya, putihnya ada 4, dipilih 2 ya. 4C2 per 6C2 itu 15. Saya langsung tulis 15. Lanjutnya putihnya ada 3, berarti 3C2 per 15. Nah, 4C2 itu dapat 6 ya. 6/15, 3/15. Ya, coret. Nah, sehingga 6/75. Sekarang kita tambahkan jadi 24/75 ditambah dengan 1/75 ditambah 6/75. Sehingga jadinya 31/75. Oke. Ya, sehingga jawabannya adalah yang E. Nah, baik demikian penjelasan saya mengenai soal-soal, ya soal-soal USP tahun lalu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi adik-adik semua. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.